Kasus kali ini tentunya sangat bertentangan dengan apa yang seharusnya terjadi. Selain bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang berlaku di Indonesia, secara tidak langsung, kejadian ini bisa berdampak secara fisik dan mental dari korban penganiayaan yang terjadi. Maka dari itu, sesuai dengan pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta. Setiap orang dilarang menempatkan atau membiarkan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Lalu dalam pasal selanjutnya, dalam pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam hal anak, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Penganiayaan anak di bawah umur merupakan tindak pidana yang serius. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang 5 bentuk perlindungan anak menurut hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang mana setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan diakui serta dilindungi oleh hukum. Bentuk-bentuk perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini tertuang dalam pasal 52 ayat 1, 58 ayat 1, pasal 64, pasal 65, dan juga di pasal 66. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Pasal 5 undang-undang ini berisi tentang pelarangan atas kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun psikis, serta penelantaran dalam rumah tangga. Bentuk perlindungan terhadap anak yaitu yang pertama, bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara fisik seperti penyiksaan, penganiayaan, serta pemukulan terhadap anak atau dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang mengakibatkan luka fisik dan meninggalnya anak. Kedua adalah bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara psikis seperti menghardikan, memperlihatkan gambar berbau pornografi. Yang ketiga adalah bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara seksual berupa kekerasan perlakuan kontak seksual baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang terakhir adalah bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara sosial meliputi penelantaran anak dan eksploitasi anak. Lalu selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa selama anak dalam pengasuhan orang tua, wali, ataupun pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan kekerasan, penganiayaan, penelantaran, dan diskriminasi dan ketidakadilan. Dalam pasal ayat 16 ayat 1 juga ditekankan bahwa anak wajib mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, penganiayaan, dan menjatuhkan hukuman yang tidak manusiawi. Kemudian selanjutnya perlindungan hukum secara preventif, yang mana dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi warganya. Masyarakat diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat mereka sehingga dapat mencegah timbulnya masalah hukum. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak, fokusnya adalah pencegahan sebelum terjadinya permasalahan hukum. Banyak kasus yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan di dalam lingkungan keluarga karena kedudukannya yang lemah secara sosial dan hukum. Anak seringkali menjadi target penyalahgunaan emosi oleh orang tua. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di dalam lingkup keluarga. Lalu yang terakhir adalah perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan oleh undang-undang kepada warganya, sedangkan untuk undang-undang yang telah dijelaskan di atas merupakan contoh dari perlindungan hukum secara represif. Nah, itu dia teman-teman 5 bentuk perlindungan anak menurut hukum di Indonesia. Semoga dengan kita mempelajarinya, kita dapat lebih sigap lagi ketika kita menemukan bahwa adanya kasus serupa yang terjadi di masyarakat dan kita bisa melaporkan kasus tersebut untuk ditindaklanjuti. Lalu selanjutnya apa yang harus kita lakukan saat melihat kekerasan pada anak yang terjadi pada lingkungan sekitar kita? Yang pertama, mungkin kita bisa memberikan saran yang bijak kepada pelaku kekerasan. Berikan contoh dampak yang akan dirasakan oleh anak saat dewasa nantinya untuk menyadarkannya. Selain itu, kita juga bisa beritahukan juga pelanggaran undang-undang sehingga membuat pelaku tersadar. Jika cara ini tidak berhasil, kita dapat meminta bantuan polisi untuk menyelesaikan masalah ini. Pelaku akan semakin marah, tapi setidaknya anak akan aman untuk sementara.
Lalu langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah menyelamatkan dan menjauhkan anak dari pelaku. Beberapa pelaku terkadang tidak peduli jika tindakannya menyita perhatian banyak orang sehingga tetap akan melakukan tindak kekerasan. Nah, kita bisa menyelamatkan anak dan menjauhkannya dari pelaku. Mintalah bantuan orang sekitar untuk menyelamatkan anak. Dengan menjauhkan anak dari pelaku, anak akan merasa lebih nyaman dan tenang. Meski rasa trauma tetap didapatkan, tapi setidaknya anak akan sadar bahwa dirinya masih berharga karena ada orang yang masih mau menyelamatkannya. Selanjutnya, saat anak mengalami kekerasan di muka umum, ada baiknya untuk menenangkan anak. Biasanya, kondisi anak yang mengalami hal tersebut akan terguncang. Jadi, saat berusaha menenangkan, gunakanlah bahasa yang santai dan yang akan membuatnya nyaman. Yakinkan pada anak bahwa yang dilakukannya bukan salahnya. Alhasil, anak akan merasa tenang, apalagi jika anak ternyata masih memikirkan pelaku dan hanya tidak suka sikap buruk yang dilakukan kepadanya. Cara lainnya untuk mencegah anak agar tidak mengalami kekerasan adalah dengan membiasakan anak melakukan komunikasi. Kekerasan bukan hanya terjadi dan dilakukan oleh orang tua saja, melainkan orang terdekat korban. Jadi saat kekerasan terjadi, peran orang tua sangat penting di sini. Anak yang terbiasa melakukan komunikasi secara terbuka pada orang tua mungkin akan langsung mengungkapkan perasaannya saat mengalami kekerasan. Namun, ada juga anak yang tidak akan langsung memberitahukan orang tuanya. Jadi, saat perilaku anak tidak seperti biasanya, cobalah untuk segera menanyakannya secara perlahan. Ada lagi cara lainnya yang bisa membantu di era sekarang, yakni dengan mengambil bukti dan menyebarkannya di sosial media. Cara ini terbilang ampuh untuk menghukum pelaku dengan cepat. Pasalnya, dunia maya sangat kejam di mana tindakan kejahatan bisa diketahui dengan cepat. Jadi saat Anda menemukan kekerasan terjadi pada anak dan dilakukan di sekitar, tapi terlalu takut untuk menyelamatkannya, maka bisa mengambil bukti. Nantinya, berikan bukti tersebut kepada pihak berwajib agar segera diproses. Selain itu, dari bukti inilah pelaku tidak bisa mengelak jika sudah melakukan kekerasan terhadap anak. Oke, itu saja yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga video ini dapat membantu dan juga dapat kita pelajari dan kita ambil manfaatnya. Semoga kekerasan kepada anak, kasus-kasus yang terjadi di Indonesia ini dapat berkurang atau mungkin dapat hilang ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi kali ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.